Pemirsa, mitigasi bencana sangat penting di Indonesia karena berada di ring of fire. Sudah efektifkah mitigasi bencana kita? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, Koordinator Gunung Api PVMBG Oktori Prambada, dan Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto. Selamat sore Pak Patria, Pak Oktori, dan Pak Yandri. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Oktori terlebih dahulu. Pak Oktori, saya ingin update dulu hingga sore hari ini dari pantauan PVMBG, bagaimana aktivitas Gunung Semeru? Selamat sore. Dapat kami informasikan dan konfirmasi dari pihak PVMBG bahwa Gunung Api Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi. Rekaman kegempaan juga masih menunjukkan bahwa aliran awan panas, aliran piroklasik atau awan panas masih terjadi. Belum ada indikasi penurunan aktivitas. Kemudian gempa-gempa permukaan juga masih terjadi, tekanan berhenti masih terjadi. Jadi untuk saat ini aktivitasnya masih dalam fase erupsi dan berada pada level 4 atau awas. Dan informasi dari rekan kami di lapangan juga hujan abu terus terjadi ya Pak Oktori? Ya, hujan abu terjadi karena itu terjadi karena kolom abu vulkanik yang ketika erupsi itu dikeluarkan pada ketinggian tertentu dia jatuh ketika tekanannya sudah seimbang dan kondisinya sudah tertiup angin, dan dampaknya bisa beberapa jam atau malah beberapa hari setelah erupsi. Radiusnya bisa mencapai berapa jauh untuk hujan abu ini? Hujan abu tergantung angin yang bertiup pada saat ini. Kalau kondisi normal tidak ada angin, itu radius 8 km dari puncak itu dimodelkan terjadi. Tapi itu semua tergantung arah angin untuk abu vulkanik. Baik, saya ingin ke saya ingin ke Pak Patria. Pak Patria, sejauh ini bagaimana penanganan pasca erupsi Semeru? Apakah semua warga yang berada di zona merah sudah berhasil dievakuasi? Iya, terima kasih Mbak. Jadi alhamdulillah kita mulai pagi sampai siang hari tadi kita fokuskan untuk menghimbau, mengarahkan masyarakat yang di zona merah untuk mengevakuasi diri. Baik ada yang evakuasi mandiri ke rumah kerabat atau ke rumah saudara, tapi ada yang kita siapkan di tempat-tempat evakuasi yang sudah disepakati, salah satunya desa sekolahan yang terdekat di zona aman. Kemudian alhamdulillah masyarakat menurun. Jadi kita begitu terjadi APG sampai terakhir, dan ini tadi baru saja saya cek lapangan mendampingi Bapak Bupati di Dusun Kajar Kuning, itu tumpukan material panas itu hampir ada yang setinggi 5 sampai 6 meter itu. Dari pantauan ada rumah warga yang rusak Pak akibat erupsi kali ini? Kali ini ada beberapa jembatan juga tertimbun material panas hasil erupsi pagi sampai siang hari tadi. Cuma kita belum bisa mendapatkan data detail karena kita belum berani asesmen langsung ke lokasi. Kita cuma mendekati saja karena untuk materialnya masih panas gitu Mbak. Artinya Pak Patria, apakah memang masih ada warga yang belum direlokasi dan masih tinggal di zona merah Gunung Semeru atau seperti apa? Sudah, jadi warga kalau siang kan mereka akan beraktivitas, ada yang ke ladang, kemudian ada yang ke lokasi tambang, ada yang bercocok tanam. Itulah yang dari pagi tadi sudah kita evakuasi, begitu. Baik, dan selain warga, apakah juga ada upaya untuk evakuasi hewan ternak warga di sana, Pak? Nah, ya ini yang sekarang sedang kita kerjakan, mencegah warga untuk evakuasi karena gini, walaupun itu hewan ternak dan masih dievakuasi, tapi kan kondisinya tidak memungkinkan. Jalur untuk evakuasinya masih tertimbun material hasil erupsi dan itu masih panas, Pak. Di atasnya kan yang kelihatan asap mengepul, tidak terlalu panas, tapi nanti di dalamnya kan masih panas begitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Oktori. Pak Oktori, tadi Anda sampaikan aktivitas Gunung Semeru sejauh ini belum menurun ya Pak ya. Apa yang harus diwaspadai oleh warga? Apakah dari guguran awan panasnya ataupun dari hujan abunya? Seperti apa kewaspadaan? kewaspadaan dari warga menghadapi erupsi Gunung Semeru? Nah, ya ini yang sekarang sedang kita kerjakan, mencegah warga untuk evakuasi karena gini, walaupun itu hewan ternak dan masih dievakuasi, tapi kan kondisinya tidak memungkinkan. Jalur untuk evakuasinya masih tertimbun material hasil erupsi dan itu masih panas, Pak. Di atasnya kan yang kelihatan asap mengepul, tidak terlalu panas, tapi nanti di dalamnya kan masih panas begitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Oktori. Pak Oktori, tadi Anda sampaikan aktivitas Gunung Semeru sejauh ini belum menurun ya Pak ya. Apa yang harus diwaspadai oleh warga? Apakah dari guguran awan panasnya ataupun dari hujan abunya? Seperti apa kewaspadaan dari warga menghadapi erupsi Gunung Semeru?
terutama untuk aliran piroklastik atau awan panas dan hujan abu apabila terjadi erupsi. Dan tingkat kewaspadaan masyarakat ini juga harus dibarengi dengan kepatuhan masyarakat di sekitar untuk mentaati rekomendasi dari peta kawasan rawan bencana kami. Apabila rekomendasi dari peta kawasan rawan bencana kami itu dipatuhi, itu secara tidak langsung itu kan mengurangi dampak erupsi yang terjadi pada saat ini. Untuk erupsi kali ini apakah ada potensi lahar, letusan atau lumpur panas yang bisa membahayakan warga, Pak? Lahar itu bisa terjadi karena 4 faktor. Ada material yang tertumpuk di lembah, kemudian ada lembahnya sendiri, kemudian ada air. Nah, apabila salah satu faktor itu tidak ada, maka tidak ada yang terjadi lahar. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini curah hujannya tinggi, jadi potensi untuk terjadinya lahar itu masih besar. Baik, saya kembali ke Pak Patria. Untuk update jumlah pengungsi sejauh ini sudah ada, Pak, datanya berapa warga yang mengungsi? Karena kita, yang penting masyarakat sudah kita evakuasi dulu dari zona merah ke zona aman. Kemudian sekarang masih dalam proses penanganan, yaitu mulai pendataan, kemudian mulai mereka tentang kesehatan, juga menyiapkan makan siang dan makan malam untuk mereka sambil kita membangun dapur umum. Jadi untuk datanya nanti secara valid akan kita sampaikan menyusulannya. Pak Patria, ini kan bukan erupsi pertama ya di Lumajang. Apa yang sudah dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini untuk memitigasi bencana ke depannya seperti yang terjadi saat ini, baik itu dari BPBD maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya? Iya, ya kita dengan belajar dari pengalaman erupsi tahun 2021 banyak hal yang kita coba untuk perbaiki ya. Yang pertama, jejaring kita dalam membarluaskan informasi dan peringatan dini. Itu sekarang lebih efektif dengan jejaring yang kita buat, baik melalui medsos, grup WA maupun memakai radio komunikasi yang itu sudah struktur. Kemudian yang kedua, kepatuhan masyarakat sudah meningkat dibanding erupsi tahun yang lalu. Karena sekarang mereka kan secara psikologis ada traumatis, sehingga himbauan kita tidak terlalu lama, mereka tingkat kepatuhannya tinggi. Kemudian beberapa kesiapan baik personil, logistik dan antisipasi kita terkait penanganan bencana itu akan lebih baik, Pak. Makanya dibanding tahun kemarin kita lebih siap. Ini tadi alhamdulillah pagi sampai siang kita evakuasi berhasil, sehingga sekarang sampai dengan saat ini dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa sementara nihil, cuma untuk kerusakan material dan fasilitas masih dalam pendataan. Tadi terkait dengan peringatan dini ini melalui apa saja, Pak? Boleh diperjelas lagi? Ya, jejaring kita kan yang pertama grup WA dari komunitas-komunitas di desa-desa seputaran lereng Gunung Semeru itu sudah kita bentuk komunitas melalui grup-grup WA. Kemudian sumber informasi EWS itu peringatan dini kita berikan oleh instansi yang berwenang melalui jejaring, termasuk dari secara berjenjang melalui kecamatan, desa, kemudian relawan dan banyak cara. Di luar jejaring, medsos, kita juga memakai radio telekomunikasi dan pertelepon. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda bahaya baik sirine dan pendoman itu juga sudah kita aktifkan, Mbak. Baik, Pak Oktori, disebutkan bahwa Indonesia ini berada di Ring of Fire ya. Selain Gunung Semeru, gunung api mana lagi kemudian yang perlu diwaspadai aktivitasnya dari pantauan PVMBG sejauh ini? Oke, pada saat ini ada beberapa gunung api yang tidak dalam baik-baik saja. Contohnya di Gunung Anak Krakatau. Kemudian ada Gunung Ibu yang sama, tiap harinya itu pasti ada catatan letusan. Kemudian Dukono di Halmahera. Itu juga aktivitasnya sangat tinggi, di atas normal. Kemudian untuk gunung api Merapi tentu saja ini sudah melewati siklusnya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan karena siklus untuk Merapi sudah lewat. Kemudian ada gunung-gunung lainnya seperti Gunung Sinabung yang saat ini masih belum stabil aktivitasnya.
Baik, artinya gunung-gunung yang Anda sebutkan tadi ini berpotensi untuk erupsi atau meletus sewaktu-waktu, Pak Oktori? Gunung-gunung yang tadi saya sebutkan mempunyai aktivitas yang tidak normal. Artinya jumlah kegempaan maupun parameter lainnya itu tidak menunjukkan bahwa gunung api ini baik-baik saja pada saat ini. Dari PVMBG, apakah sudah ada imbauan, Pak, supaya warga di sekitar gunung api yang Anda sebutkan aktivitasnya tidak normal, ini dibuat zona aman atau zona merahnya ini tidak ditinggali oleh warga? Imbauan dari PVMBG seperti apa? Kami mempunyai laporan evaluasi setiap bulannya, bahkan setiap 2 minggu untuk gunung api yang di atas normal. Di situ sudah tercantum peta kawasan rawan bencana. Di situ juga sudah termasuk rekomendasi bagaimana sebaiknya masyarakat di sekitar gunung api itu bersikap. Tapi sampai saat ini masih ada ya, Pak, permukiman warga yang bisa kita katakan berada di zona merah gunung api? Ya, itu. Karena ini tipikal masyarakat Indonesia ya. Ketika belum ada kejadian ya, mereka tidak menyadari bahwa bahaya itu kita hidup bersama-sama dengan bahaya di Indonesia ini. Tidak ada yang lepas bahaya di Indonesia ini kecuali Kalimantan. Dan Kalimantan juga ternyata tidak lepas dari bahaya, itu ada bahaya banjir. Ya. Sudah sempat ada koordinasi dari PVMBG kepada pihak terkait, Pak, supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan? Kita selalu melakukan koordinasi pada masyarakat di sekitar, terutama di Gunung Semeru ya ini. Masyarakat sekitar, kemudian BPBD setempat, Pemda setempat, dan itu betul kata Bapak tadi, itu kita juga mempunyai media sosial, kemudian grup yang menjangkau semua masyarakat di sekitar gunung api, kemudian rekomendasi dari MAPA Indonesia itu juga sudah kami berikan, bahkan laporannya kami tiap hari. Baik, saya ingin kembali ke Pak Patria. Pak Patria, untuk di Lumajang sendiri, artinya saya ingin konfirmasi lagi, apakah masih ada warga yang tinggal di zona merah Gunung Semeru? Ya, kalau warga yang tinggal di zona merah tidak ada, Pak. Jadi mereka yang bagian besar kan sudah masuk ke relokasi. Yang sebagian yang masih tinggal di rumah-rumah saudara dan kontrakan sambil menunggu kunci mereka mau bisa masuk ke tempat relokasi begitu. Baik, terima kasih Pak Patria Dwi Hastiadi, Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, dan Pak Oktori Prambada dari PVMBG sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.